Malam itu, langit di atas desa Sendangwangi tampak muram. Awan kelabu menggulung pelan seperti menyimpan dendam purba, dan angin berembus membawa aroma aneh, campuran dupa, tanah basah, dan sesuatu yang tak dikenal. Di tengah keheningan yang mencekam, seekor burung hantu melolong panjang dari atas pohon randu tua, tanda bahwa ada sesuatu yang tak wajar sedang mendekat. Warga desa yang biasa berkumpul di gardu ronda malam itu bubar lebih cepat dari biasanya. Mereka merasa dingin yang bukan hanya menyentuh kulit, tapi juga menusuk sampai tulang dan hati. Di tengah kegelapan, sesosok lelaki renta berjalan pelan menyusuri jalan berbatu menuju pusat desa. Rambutnya panjang, memutih seperti kapas terbakar, tergerai sampai ke pinggang. Jubah hitam yang dikenakannya berkibar ditiup angin, dan tongkat kayu trembesi yang ia genggam berdentum setiap kali menghantam tanah. Matanya tajam, bersinar kehijauan seperti bara api yang belum padam. Dialah Ki Terjo, dukun sakti yang konon pernah membuat raja-raja kecil di Jawa Timur tunduk dan para jin patuh atas perintahnya. Sudah 70 tahun usianya, tapi langkahnya tidak goyah. Ia kembali, bukan untuk menetap, melainkan untuk menantang. Rumor tentang kedatangannya menyebar secepat angin. Para sesepuh desa saling pandang dengan wajah pucat, seperti mengenali nama itu dari masa lalu yang kelam. Ki Terjo bukan sembarang dukun, ia adalah legenda gelap. Dulu, ia meninggalkan desa setelah kalah dalam sayembara spiritual dengan seorang kiai tua. Sejak itu, ia menghilang, katanya mengembara ke gunung-gunung wingit, bersatu dengan para roh penunggu hutan, bahkan pernah belajar dari jin-jin majusi di seberang lautan. Kini ia kembali, dengan mata yang membawa dendam dan lidah yang membawa tantangan. Mana orang yang kalian sebut Cak Nun itu? Gumam Ki Terjo di tengah alun-alun desa yang kosong. Suaranya dalam, serak, seperti suara daun kering yang diinjak. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan seketika angin berhenti berembus. Daun-daun yang sebelumnya berputar di udara tiba-tiba jatuh bersamaan, dan seekor anjing menyalak di kejauhan lalu terdiam. Malam menjadi lebih sunyi dari sebelumnya, seolah dunia menahan napas. Beberapa warga mengintip dari balik jendela rumah. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang memeluk anaknya erat-erat, dan ada pula yang berlari ke langgar untuk membangunkan Cak Nun. Sosok harismatik itu tinggal di rumah sederhana di samping surau kecil. Ia sedang membaca Al-Quran ketika mendengar berita bahwa Ki Terjo telah datang, dan menyebut namanya. Sudah waktunya, bisik Cak Nun. Ia menutup mushaf perlahan, memadamkan lampu minyak, dan berdiri menatap keluar jendela. Malam memang gelap, tapi cahaya dari dalam hatinya menyala terang. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan dua manusia, tapi pertemuan dua jalan, jalan ilmu yang disucikan oleh keikhlasan dan jalan kekuatan yang diracuni oleh ego. Ki Terjo menunggu, matanya menatap langit. Cak Nun, bisiknya sekali lagi, lebih pelan, namun terdengar oleh siapapun yang hatinya peka. Di langit, petir menyambar di kejauhan, menyinari bayangan tubuhnya yang berdiri di tengah alun-alun seperti bayangan dari masa silam yang belum selesai. Tanah bergetar sejenak, dan pohon beringin tua di pinggir desa mengeluh lirih. Dan pada saat itulah, langkah-langkah pelan terdengar dari arah surau. Di bawah cahaya lampu temaram, tampak sosok sederhana berjalan mendekat, mengenakan sarung dan baju koko putih. Di wajahnya terpancar ketenangan, bukan karena tak takut, tapi karena yakin bahwa kebenaran tak perlu dikeraskan, hanya perlu ditegakkan. Malam itu, sejarah pun mulai ditulis ulang, antara Cak Nun dan Ki Terjo. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika desa Sendangwangi terbangun oleh denting lonceng bambu dari surau kecil di dekat rumah Cak Nun. Suasana masih diselubungi kabut tipis, seolah sisa-sisa kegelapan malam tadi enggan pergi. Warga yang gelisah tak berani memejamkan mata terlalu lama, mereka menunggu, bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah pertemuan dua tokoh, satu disinai cahaya, yang lain dibayangi kelam. Di dalam surau, Cak Nun duduk bersila, matanya terpejam, namun keningnya basah oleh embun dingin. Seluruh tubuhnya menggetar pelan, bukan karena takut, melainkan karena getaran zikir yang keluar dari dadanya. Tiba-tiba, di antara gema tasbih yang lembut, terdengar sebuah suara, bukan dari manusia, bukan pula dari makhluk gaib yang menakutkan, melainkan suara yang memancar dari kedalaman nurani, jangan gentar. Kebenaran adalah rahmat, bukan senjata. Suara itu menggema di relung jiwanya bagai tiupan angin yang memadamkan api kesangsian. Dalam sekejap pandangan batin Cak Nun terbuka, ia melihat lautan cahaya yang melingkupi desa, membentuk perisai di atas rumah-rumah rapuh.
Di tepi lautan cahaya itu berdiri bayangan Kiterjo, terlihat gagah, tetapi tertahan di luar lingkar sinar, seolah ada tembok tak kasat mata menghalanginya. Sementara itu, di gubuk reot di pinggir hutan bambu, Kiterjo gelisah. Ia tak tidur sedetik pun, mantra-mantra yang biasa membuatnya tenang kini memantul hampa. Tongkatnya yang perkasa retak di ujung, seakan ikut merasakan keraguan. Ia memandangi rambutnya yang memutih di balik gumpalan asap kemenyan, dan untuk sesaat ia mendengar bisikan halus, suara ibunya yang telah lama tiada, memanggil namanya dengan lembut, "Pulang-pulanglah, Le." Kiterjo menggeram, mencoba menepis bayangan masa kecil itu. Ia menaburkan garam hitam ke mangkuk tanah liat, ritual pemanggil jiwa rimba, namun tak satu pun nyala lilin berkedip. Malahan, api redup yang biasa menari di permukaan minyak mendadak padam, meninggalkan bau hangus yang memuakkan. Ini ulah Cak Nun, geramnya, tapi di balik kemarahan matanya menyimpan getir ketakpastian yang belum pernah ia rasakan. Di rumah Cak Nun, suara azan subuh mulai berkumandang. Detak hati warga yang mendengarnya seakan disatukan oleh nada-nada suci. Cak Nun berdiri, menggulung sajadah, dan melangkah keluar. Saat kakinya menjejak tanah yang masih basah, seberkas cahaya menyusup di antara pohon sawo, cahaya lembut keemasan, jatuh tepat di telapak tangan kanannya. Seolah-olah langit ingin meneguhkan janji bahwa ia tidak sendirian. Usai salat berjemaah, Cak Nun memanggil beberapa pemuda desa. Dengan suara tenang, ia berkata, "Hari ini, sebelum matahari mencapai puncaknya, kumpulkanlah seluruh warga di alun-alun. Bukan untuk menyaksikan pertunjukan ilmu, tapi untuk menyalakan hati. Kita akan membaca Yasin bersama, meminta perlindungan, bukan dari Kiterjo, melainkan dari ketakutan kita sendiri. Ketika terik siang nanti menggantung di atas desa, janji langit dan tekad bumi akan bertemu." Cak Nun sudah menyiapkan dirinya, bukan dengan senjata atau jimat, melainkan dengan keyakinan bahwa cahaya yang membimbingnya semalam akan terus membersamai. Di sisi lain, Kiterjo, terjepit antara amarah dan panggilan batin, bersiap keluar dari gubuknya. Dua jalan mulai menutup jarak, dan desa Sendangwangi bersiap menjadi saksi suara-suara yang akan mengguncang langit dan tanah sekaligus. Terik matahari menggantung tepat di atas kepala, menciptakan bayangan yang tajam di alun-alun desa Sendangwangi. Warga berdiri melingkar, wajah mereka tegang, sebagian masih menggenggam mushaf kecil bekas pembacaan Yasin yang baru saja selesai. Tak ada suara selain desir angin yang membawa aroma tanah kering dan ketegangan yang begitu pekat. Di tengah lingkaran itu, berdirilah Cak Nun, bersarung coklat gelap, mengenakan baju koko sederhana. Wajahnya teduh, namun tatapannya tajam menembus waktu. Dari arah selatan, langkah berat dan berirama mulai terdengar. Tongkat Kiterjo menghantam tanah dengan nada kemarahan yang terpendam. Ia muncul perlahan, sosoknya tampak mencolok di antara warna-warna siang. Rambut putihnya terurai bagai asap dari api yang belum padam. Tatapannya menghitam seperti bara, namun sesekali berkedip gelisah. Semua orang menahan napas saat dua tokoh itu akhirnya berdiri berhadapan, hanya beberapa langkah terpisah, namun seakan memisahkan dua dunia. "Aku tidak datang untuk mendengar ceramah, Cak Nun," ujar Kiterjo, suaranya menggema dan memantul ke dinding-dinding rumah. "Aku datang untuk menguji siapa sebenarnya yang lebih pantas dipercaya oleh mereka." Ia menunjuk ke arah warga, lalu ke langit. "Kau dengan doa dan zikirmu, atau aku, dengan kekuatan warisan leluhur yang mengalir dalam darahku?" Cak Nun tidak menjawab segera. Ia menatap Kiterjo dengan tenang, seolah mencari celah bukan dalam tubuh, tapi dalam batin lelaki tua itu. "Kalau ujian yang kau cari adalah soal pertunjukan, maka kau sudah salah tempat," jawabnya akhirnya. "Tapi kalau kau datang untuk mencari kebenaran, maka aku siap, Kiterjo. Tapi bukan dengan adu kesaktian, melainkan dengan pertarungan hati." Sorak-sorai kecil terdengar dari pinggir kerumunan, namun cepat dibungkam oleh tatapan para sesepuh. Kiterjo melangkah mendekat, angin seketika berubah arah. "Aku akan membuat langit menangis, Cak Nun. Aku akan memanggil hujan dari langit terang ini, akan kuperlihatkan pada mereka bahwa aku masih bisa mengubah alam dengan satu ucapanku." Ia mengangkat kedua tangannya, membaca mantra dalam bahasa tua yang tak dipahami siapapun, dan langit yang biru cerah mulai diselimuti awan hitam tebal yang datang entah dari mana. Beberapa warga mulai panik, ibu-ibu menarik anak-anaknya, dan pemuda-pemuda saling berbisik dengan cemas. Petir menyambar jauh di kaki langit, angin bertiup kencang. Tapi Cak Nun tetap berdiri diam,
mengangkat tangan perlahan dan menggumamkan ayat-ayat perlindungan. Suaranya lirih, tapi entah bagaimana, suara itu menembus guntur yang menggema. Hujan tak jadi turun, awan menggantung gelisah, seolah diperintah dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Ki Terjo mendelik, mantra kedua ia ucapkan dengan lebih kuat, memanggil kekuatan gaib dari timur dan barat. Namun sebelum selesai, seekor burung kecil melintas di atas kepala mereka dan berkicau nyaring. Kicauan itu tak seharusnya terdengar di tengah kekacauan, tapi justru terdengar paling nyaring. Cak Nun menunduk dan tersenyum. Kau lihat, Ki Terjo, alam tidak memilih siapa yang lebih kuat. Alam hanya tunduk pada yang selaras dengan kehendaknya. Ki Terjo terdiam, tubuhnya tegang. Awan mulai surut perlahan, angin kembali lembut, dan langit cerah seperti sedia kala. Warga menghela napas lega, tapi di dalam hati Ki Terjo, badai justru mulai bergejolak. Kekuatannya tak pernah gagal sebelumnya. Tapi kali ini, bukan kekuatan lawan yang mengalahkannya, melainkan ketenangan. Sebuah tantangan terbuka telah ia lontarkan, namun yang ia terima bukan perlawanan, melainkan pantulan dirinya sendiri. Dan itu membuatnya takut untuk pertama kali dalam hidupnya. Malam kembali datang ke desa Sendangwangi, tapi kali ini berbeda. Tidak ada angin berhembus, tidak ada suara binatang malam. Desa itu seperti ditelan dalam napas yang ditahan terlalu lama. Warga berdiam di rumah masing-masing, menggenggam tasbih, sebagian masih menggigil memikirkan peristiwa siang tadi, bagaimana Ki Terjo hampir memanggil hujan dari langit cerah, dan bagaimana Cak Nun, hanya dengan zikir yang tenang, menghentikannya tanpa satu pun mantra. Di dalam surau yang remang, Cak Nun duduk seorang diri. Cahaya lampu minyak bergetar di permukaan tembok seperti bayangan kenangan. Ia menatap lantai, tak bergerak, namun di dalam dadanya doa-doa bergerak seperti sungai deras. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Ini baru awal. Ki Terjo bukan hanya datang membawa kekuatan, tapi juga luka masa lalu yang dalam, luka yang membuatnya kehilangan arah. Dan kini, Cak Nun harus bersiap bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyembuhkan. Ia teringat pada gurunya di pesantren bambu dulu, seorang ulama buta yang mengajarkannya bahwa kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membebaskan. Musuh terbesar manusia bukan jin, bukan iblis, tapi hatinya sendiri yang terbelenggu. Kalimat itu terngiang di kepalanya, menyatu dengan napasnya. Ia tahu, Ki Terjo belum jahat, ia hanya tersesat. Tapi sesat yang didiamkan terlalu lama bisa berubah menjadi racun yang mematikan. Cak Nun berdiri perlahan, mengambil air wudhu dari kendi di belakang surau. Air itu dingin, tapi menyegarkan, seolah mengalir langsung dari mata air langit. Usai wudhu, ia menggelar sajadah dan mulai salat malam. Tak ada yang melihatnya, tak ada yang mendengar suaranya, tapi langit tahu, malam itu, seorang hamba sedang menyiapkan jiwanya untuk pertempuran yang tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan, hanya dengan keikhlasan. Sementara itu, jauh di ujung desa, di gubuk bambu yang terpisah dari pemukiman, Ki Terjo duduk di tengah lingkaran api kecil. Matanya menatap ke dalam nyala api seperti mencari sesuatu yang telah lama hilang. Tangannya menggenggam sebuah batu akik hitam legam, peninggalan ayahnya, dukun besar yang dulu disegani di 7 gunung. Tapi malam itu, batu itu tak memancarkan cahaya seperti biasanya. Seperti kehilangan ruh. Kenapa kekuatanku goyah? Gumam Ki Terjo. Kenapa dia, hanya dengan doa, bisa menghentikan langit? Kegundahan menggumpal di dadanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa lelah. Mantra-mantra yang dulu menggetarkan bumi kini terasa berat di lidah. Ia sadar, bukan hanya tubuhnya yang menua, jiwanya mulai rapuh. Dan diam-diam, sebuah rasa yang sudah lama ia kubur perlahan tumbuh kembali, takut. Cak Nun kembali duduk setelah salat. Ia mengambil segenggam tanah dari halaman surau dan menggenggamnya erat. Bumi ini yang jadi saksi, bisiknya. Jika aku harus menghadapi Ki Terjo dengan semua yang ia punya, maka izinkan aku membawa satu hal yang tak ia punya, cinta dari langit yang tak bisa ditiru oleh kekuatan manusia. Ia menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit, dan dadanya terasa lapang. Ia siap, bukan untuk menang, tapi untuk menyelamatkan. Dan malam itu, dua jiwa duduk dalam diam di tempat yang berbeda. Satu berdoa agar bisa memaafkan, satu mulai bertanya-tanya apakah ia pantas dimaafkan. Tanah desa Sendangwangi menjadi tanah genting, tempat di mana pertarungan yang sesungguhnya tidak akan terjadi dalam dentuman atau kilatan, melainkan dalam bisikan, air mata, dan cahaya yang merambat pelan menuju hati yang hampir padam.
Asap kemenyan menari pelan di dalam gubuk Ki Terjo. Bau harum getir itu menyusup ke dalam pori-pori, seperti ingin mengingatkan tubuh dan pikiran pada sesuatu yang terlupakan. Ki Terjo duduk bersila di tengah ruangan yang sempit, dikelilingi oleh pusaka-pusaka tua, keris, jimat, dan lembaran-lembaran lontar yang ditulis dalam bahasa kuno. Tapi malam itu, tak satu pun dari benda-benda itu memancarkan getar. Semua diam, seolah menunggu ia membuka pintu yang selama ini dikunci oleh dendam dan luka. Di antara gulungan asap itu, perlahan muncul bayangan samar, seorang perempuan tua dengan kain lusuh dan rambut digelung sederhana. Ibunya, suara perempuan itu bergema di dalam kepalanya, bukan seperti suara roh, tapi seperti gema dari memori yang terlalu lama dikubur. Terjo, nak, kekuatan itu tidak membuatmu tinggi, kalau kau memakainya untuk menundukkan sesama. Suara itu lembut, tapi mengguncang jiwanya lebih keras dari petir manapun. Masa kecil Ki Terjo adalah lorong kelam yang selalu ia hindari. Ia anak tunggal dari seorang dukun tua yang keras dan ambisius. Sejak kecil, ia dicekoki ilmu-ilmu gaib, dipaksa bertapa di goa-goa gelap, dijauhkan dari teman-teman, dan dilarang mengenal kata lemah. Ayahnya meninggal ketika Ki Terjo berusia 17 tahun, menyisakan warisan kekuatan yang luar biasa dan kesepian yang tak terbendung. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menjadi dukun terkuat, tak terkalahkan, dihormati, bahkan ditakuti. Namun di balik semua kekuatan itu, Ki Terjo menyimpan luka yang tak sembuh. Ia pernah mencintai seorang perempuan desa, anak dari seorang kiai, yang menolak lamaran karena takut akan jalan ilmu hitam yang ia tempuh. Penolakan itu membekas dalam, dan sejak saat itu, ia menganggap semua kiai sebagai musuh. Dalam pikirannya, mereka sok suci, menyembunyikan kelemahan di balik jubah putih dan doa-doa panjang. Ia membenci simbol-simbol kesalehan, karena baginya semua itu hanya topeng. Cak Nun mengingatkan Ki Terjo pada luka itu. Bukan karena ia menyerang, tapi karena ia tidak melawan. Diam Cak Nun mencerminkan bayangan yang paling dibenci Ki Terjo, ketenangan yang tidak bisa dipecahkan, kekuatan yang tidak menunjukkan diri lewat kekerasan. Dan malam itu, di balik asap yang menebal, Ki Terjo sadar, ia tidak sedang berperang dengan Cak Nun. Ia sedang berperang dengan bayangannya sendiri. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat kendi air di sudut ruangan. Ia hendak membasuh wajah, tapi airnya terasa dingin seperti es. Ia menatap wajahnya di permukaan air, tua, lelah, dan kosong. Apa ini akhir kekuatanku? Bisiknya, tapi jauh di dalam hatinya, suara lain menjawab, bukan akhir kekuatanmu, ini awal pertobatanmu. Sementara itu, di surau, Cak Nun tengah berbicara dengan para sesepuh desa. Jangan siapkan perlawanan, siapkan penerimaan. Ki Terjo datang bukan untuk menghancurkan kita. Ia datang untuk diuji hatinya. Dan ujian itu, hanya bisa dijawab jika kita membuka pintu maaf bahkan sebelum dia memintanya. Para sesepuh menunduk haru. Tak ada dendam, hanya harapan, bahwa jiwa yang selama ini terperangkap dalam asap bisa kembali menembus cahaya. Dan malam pun terus berjalan, menyisakan dua sosok dalam diam. Satu berusaha keluar dari bayang-bayangnya sendiri, satu lagi membuka pintu dengan sabar. Di antara keduanya, angin berembus pelan membawa satu pertanyaan dari langit, mampukah kekuatan yang lahir dari luka, disembuhkan oleh cinta yang tak pernah meminta balas? Fajar menyingsing dengan lambat di desa Sendangwangi. Langit yang biasanya terang dalam semburat jingga tampak muram dan tertutup awan tipis. Udara pagi terasa berat, seolah bumi sendiri enggan berbicara. Di dalam gubuknya yang mulai dingin dan sepi, Ki Terjo terbangun dari tidur gelisah. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahi, dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum ia kenal sebelumnya. Mimpi semalam bukan sekadar bunga tidur, itu adalah bayangan masa lalu yang datang untuk menagih jiwa. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi suara-suara yang dulu akrab, suara ayahnya yang memerintah dengan dingin, suara tangis ibunya yang tersembunyi di balik dinding bambu, dan suara perempuan itu, yang menolak cintanya dengan air mata. Kau bisa menguasai angin, Terjo, tapi kau tak bisa menyentuh hatiku, begitu katanya. Kalimat itu berulang-ulang dalam mimpinya, menusuk lebih dalam daripada mantra apapun yang pernah ia ucapkan. Ki Terjo duduk termenung. Ia memandangi tangan tuanya, tangan yang dulu kuat, kini mulai gemetar. Ia mengangkat tongkat pusaka di sampingnya, mencoba mengisi dirinya dengan kekuatan lama, tapi hening. Tak ada getar, tak ada hawa panas.
Tongkat itu bagai kayu mati. Apa kau juga meninggalkanku? Gumamnya pelan. Untuk pertama kali, ia merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah hutan kehidupan. Sementara itu, Cak Nun sedang bersiap pergi ke tepi hutan, membawa beberapa pemuda untuk membersihkan sumur tua yang sudah lama terbengkalai. Ia berkata bahwa sumur itu bisa menjadi sumber air bersih bagi desa. Tapi bagi Cak Nun sendiri, sumur itu adalah simbol, tempat yang pernah menjadi pusat penghidupan, kini tertutup oleh semak dan lupa. Kalau sumur bisa dibersihkan, jiwa juga bisa, ujarnya pelan sambil menggenggam cangkul. Di sisi hutan yang lain, tanpa disengaja, langkah Ki Terjo membawanya ke jalur yang sama. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti panggilan entah dari mana. Ia mendengar suara-suara, tawa anak kecil, suara kayu dipukul cangkul, dan suara Cak Nun. Ia bersembunyi di balik semak, menyaksikan dari jauh bagaimana Cak Nun mengangkat batu-batu dari dalam sumur bersama para pemuda, tanpa perintah, tanpa sorak, hanya dengan semangat ikhlas yang memancar. Hatinya bergetar, ia pernah memimpin orang dengan rasa takut, tapi Cak Nun memimpin dengan cinta. Ia pernah membungkam jiwa dengan ancaman, tapi Cak Nun membangunkan hati dengan kelembutan. Di saat itulah, sebuah retakan besar muncul dalam dirinya. Bukan retakan yang menghancurkan, tapi retakan yang membuka ruang untuk bertanya, untuk ragu, dan untuk menyesal. Ki Terjo kembali ke gubuknya dengan langkah goyah. Di sana, ia duduk di depan cermin tua. Ia menatap dalam-dalam, dan untuk pertama kali, ia tak mengenali wajah yang menatap balik. Siapa aku, kalau semua yang kugenggam selama ini ternyata hanya bayangan? Ia menggenggam dada kirinya. Ada nyeri di sana, bukan karena sakit fisik, tapi karena sesuatu yang baru tumbuh, rasa bersalah. Di kejauhan, Cak Nun menoleh sejenak ke arah hutan. Ia merasakan sesuatu, seperti desir angin yang membawa kabar. Dia sudah mulai retak, ucapnya pelan. Dan dari retakan itu, cahaya bisa masuk. Ia menatap sumur yang mulai bersih, airnya tampak jernih di dasar. Dalam hati, ia tahu, penyembuhan sudah dimulai. Meski pertarungan sesungguhnya masih menanti di tikungan takdir berikutnya. Senja datang membawa warna tembaga yang redup di langit desa Sendangwangi. Di balik bayangan pohon-pohon tua, Ki Terjo duduk termenung di depan gubuknya. Seharian ini ia tidak menyentuh jimat, tidak membaca mantra, tidak membakar kemenyan. Ia hanya diam, dadanya seperti dipenuhi kabut, hatinya seolah berdetak dalam dunia yang asing. Tubuhnya ada di sini, tapi jiwanya ditarik ke masa lalu, ke masa kecil yang tidak pernah ia izinkan keluar dari kegelapan. Ia melihat dirinya kecil lagi, anak kurus dengan mata yang terlalu cepat dewasa. Ia teringat suara cambuk ayahnya, dinginnya lantai batu tempat ia bertapa, dan suara desis ular yang dijadikan sarana pengujian keberanian. Kau harus jadi penguasa angin, Terjo. Tak boleh takut, tak boleh menangis, kata ayahnya. Tapi malam itu, dalam sepi, Ki Terjo sadar bahwa justru saat itulah ia mulai kehilangan dirinya. Ia tidak menjadi penguasa, ia menjadi tawanan dari kekuatan yang dibentuk oleh ketakutan. Air mata turun perlahan dari sudut matanya. Ia tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena baru kali ini ia mengizinkan dirinya merasa. Bertahun-tahun ia menutup luka itu dengan mantra, menindihnya dengan kesombongan dan kekuatan. Tapi seperti sumur yang ditimbun batu, suatu saat air tetap akan mencari celah untuk keluar. Dan air mata itu adalah celah pertama dari air jiwanya yang terpendam. Sementara itu, di surau, Cak Nun menyusun kitab-kitab tua di rak kayu. Ia hendak memberikan pengajian malam itu, bukan dengan dalil, tapi dengan kisah. Ia ingin bercerita tentang Nabi Musa yang takut berbicara, tentang Yusuf yang dibuang, tentang Siti Hajar yang berlari 7 kali. Karena setiap orang besar selalu bermula dari luka, gumamnya. Tugas kita, bukan menghapus luka, tapi menemani sampai ia menjadi pintu menuju cahaya. Ki Terjo berjalan malam itu, pelan, menembus jalan setapak menuju surau. Ia tak tahu kenapa langkahnya membawanya ke sana. Ia hanya merasa harus pergi. Di kepalanya, suara masa kecilnya terus berdengung. Kau lemah, Terjo, kau akan dihina jika menangis. Tapi suara itu mulai bersaing dengan suara lain, suara yang baru tapi terasa hangat, suara Cak Nun. Jangan takut rapuh, Tuhan lebih dekat dengan yang patah hati. Sampai di depan surau, Ki Terjo berhenti. Ia tidak berani masuk, tapi dari balik jendela,
ia melihat cahaya temaram dan mendengar suara lembut Cak Nun membacakan kisah Yusuf yang dipenjara tanpa salah. Ia terpaku. Tak ada amarah, tak ada sihir, hanya kisah-kisah yang perlahan mengikis dinding keras dalam dadanya. Untuk pertama kali, ia ingin duduk dan mendengarkan. Tapi rasa malu menahannya di ambang pintu. Cak Nun, yang sejak tadi merasakan kehadiran Ki Terjo, menghentikan bacaannya. Ia berdiri, membuka pintu surau, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mempersilakan Ki Terjo masuk. Tak ada yang menatapnya aneh. Tak ada yang bersorak atau mencemooh. Hanya hening, dan kehangatan. Ki Terjo melangkah pelan, duduk di sudut. Tak ada mantra, tak ada tongkat, hanya ia dan bayang-bayang masa kecil yang mulai pelan-pelan ia ajak berdamai. Malam itu, bintang-bintang terasa lebih dekat. Desa Sendangwangi yang biasanya gelisah terasa tenang. Tidak karena keajaiban besar, tapi karena satu jiwa yang selama ini berkubang dalam kesombongan mulai menyentuh tanah dengan rendah hati. Dan di dalam dirinya, retakan itu tidak lagi menyakitkan. Ia mulai merasa, mungkin saja, di balik semua kehancuran, Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru dalam dirinya. Malam telah larut ketika Cak Nun duduk berdua bersama Ki Terjo di serambi surau, ditemani temaram lampu minyak dan angin yang berembus pelan. Mereka tak langsung berbicara, hanya diam. Diam yang tak canggung, tapi justru penuh makna. Seperti dua jiwa tua yang sudah lelah dengan kebisingan dunia dan kini memilih menyimak suara hati masing-masing. Di atas kepala mereka, langit membentang luas, seakan turut menyaksikan pertemuan dua jalan yang selama ini bertolak belakang. Ki Terjo menunduk, pandangannya tak berani menatap Cak Nun. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi padaku, katanya akhirnya, suaranya parau seperti kerikil digerus waktu. Dulu aku merasa kuat, tapi sekarang, segalanya terasa runtuh. Ilmu yang kupelihara bertahun-tahun tak lagi menggema. Aku seperti kehilangan pijakan. Kata-kata itu terlepas seperti beban yang akhirnya dikeluarkan setelah terkubur begitu lama. Cak Nun tidak langsung menanggapi. Ia mengambil segelas air putih dari dalam surau, menyerahkannya pada Ki Terjo. Kekuatan yang tumbuh dari rasa takut memang keras, tapi rapuh. Sekali angin kelembutan datang, ia akan pecah sendiri, ucapnya tenang. Yang tak pernah bisa dikalahkan adalah kekuatan dari ketulusan. Itu bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih. Itu ilmu langit, yang datang dari hati yang berserah. Ki Terjo memandangi air dalam gelas. Tangannya bergetar, tapi bagaimana mungkin aku bisa berubah? Dosa-dosaku terlalu banyak. Aku pernah menyakiti banyak orang. Aku pernah memaki langit. Aku pernah mencibir doa. Bagaimana mungkin Tuhan masih membuka pintunya untuk orang sepertiku? Suaranya hampir pecah, bukan karena sedih, tapi karena takut harapannya terlalu tinggi. Cak Nun tersenyum samar. Dulu ada seorang pembunuh yang membunuh 99 orang, lalu ia bertanya kepada seorang alim, apakah masih mungkin baginya untuk bertaubat? Dan tahu kau apa jawabnya? Ki Terjo menggeleng. Orang alim itu berkata, pintu ampunan Tuhan tidak dihitung dengan jumlah dosamu, tapi dengan kesungguhan hatimu untuk pulang. Kalimat itu menggema di kepala Ki Terjo, menusuk lembut tapi dalam. Mata Ki Terjo mulai basah. Ia tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dirinya bukan sekadar dukun, bukan sekadar pewaris ilmu kelam. Ia merasa, manusia, seorang anak yang pernah hilang arah, tapi kini menemukan cahaya samar dari kejauhan. Aku ingin pulang, tapi aku tak tahu caranya, ucapnya lirih. Dan di situ, Cak Nun menggenggam tangannya, hangat dan pasti. Langkah pertama bukan menuju keluar, Terjo, tapi ke dalam. Kau harus mengenali dirimu kembali. Bukan siapa yang diajarkan padamu untuk kau jadi, tapi siapa yang sebenarnya selama ini bersembunyi di balik jubah kekuatanmu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang pernah tersesat, dan tugas kita bukan menjadi sempurna, tapi menjadi jujur, jawab Cak Nun. Malam itu, langit Sendangwangi seolah menunduk mendengar doa yang tak terucap dari dua lelaki tua. Doa yang lahir dari luka, dari harap, dari keberanian untuk mengaku salah. Dan di sanubari Ki Terjo, ada ruang yang mulai terbuka. Ruang tempat cahaya bisa masuk. Ia belum sepenuhnya pulih, tapi malam itu, ia menerima sebuah tawaran dari langit, kesempatan untuk mulai kembali. Pagi itu, langit tampak bening seperti hati yang mulai dibersihkan dari dendam dan angkara. Ki Terjo melangkah pelan dari suraunya Cak Nun, menyusuri jalan setapak yang dahulu sering ia lalui dengan dada membusung dan tatapan tajam.
Kini langkahnya berbeda, tidak lagi didorong oleh kebanggaan, tapi oleh keberanian yang baru, keberanian untuk menghadapi dosa-dosanya sendiri. Hatinya berdebar lebih keras dari saat ia dulu memanggil jin atau merapal mantra. Ia tahu, hari ini ia akan kembali menemui mereka yang pernah ia sakiti. Desa Sendangwangi belum sepenuhnya memaafkan. Orang-orang masih membicarakannya dengan suara lirih dan pandangan waspada. Beberapa bahkan menutup pintu ketika melihat bayangannya melintas. Tapi Ki Terjo terus berjalan. Ia tahu luka yang ia tinggalkan tak akan sembuh dalam semalam. Tapi ia tak mencari pengampunan dalam sekejap. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh menebus. Meski dengan langkah-langkah kecil dan hati yang berat. Tujuannya pagi itu adalah rumah Pak Karjo, lelaki tua yang istrinya pernah sakit keras karena terkena ilmu santet. Dulu, dalam kemarahan dan kesombongan, Ki Terjo lah yang menghukum perempuan itu karena menolak permintaan gelap dari seorang pejabat yang dibelanya. Kini ia berdiri di depan pagar bambu, tangannya gemetar ketika mengetuk pintu. Ketika Pak Karjo membukanya, mata mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti. Ada kebencian yang belum luruh, dan rasa bersalah yang mendidih. Aku tak minta dimaafkan, ujar Ki Terjo perlahan. Aku hanya ingin mengakui, bahwa semua yang terjadi dulu, adalah salahku. Ia menunduk, suara bergetar. Pak Karjo menatapnya lama, napasnya berat. Air mata perlahan turun dari pipi lelaki renta itu, bukan karena iba, tapi karena luka lama yang kembali menganga. Kau membuat istri saya menderita bertahun-tahun, Terjo. Saya tidur di sebelah tubuh yang menggigil tanpa tahu kenapa. Dan saya harus pura-pura kuat untuk anak-anak saya, ucapnya pelan, tajam, tapi jujur. Ki Terjo tak menjawab, ia hanya bersimpuh di tanah, keningnya menyentuh debu di depan kaki Pak Karjo. Aku siap menebus dengan apapun, kalau kau izinkan. Tangisnya pecah, tapi kali ini bukan tangis orang yang kalah, melainkan tangis orang yang rela memikul beban sendiri. Pak Karjo tak langsung bicara, tapi ia tak menendang, tak mengusir. Ia hanya diam, dan dalam diam itu, tumbuhlah benih-benih pengertian yang perlahan menumbuhkan harapan. Di kejauhan, Cak Nun memperhatikan dari balik pohon randu. Ia tak ingin mengganggu, ia hanya menjadi saksi dari perjuangan yang sesungguhnya. Baginya, pertarungan Ki Terjo dengan mantra dan jin tak sebanding dengan pertarungan batinnya hari ini. Sebab tidak semua orang bisa mengakui kesalahan di hadapan orang yang paling ia lukai. Dan tidak semua dukun bisa menjadi manusia seutuhnya setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang kuasa. Hari itu, Ki Terjo kembali ke surau dengan pakaian berdebu dan wajah basah. Tapi ada cahaya lain dalam langkahnya, cahaya kecil yang tumbuh dari keberanian untuk merunduk. Cak Nun menyambutnya tanpa kata, hanya sebuah pelukan ringan di bahu. Baru satu rumah, kata Ki Terjo pelan, masih banyak yang harus kutemui. Dan Cak Nun menjawab dengan lembut, Tuhan tak menghitung berapa yang kau temui, Terjo. Tuhan melihat seberapa jujur langkahmu. Dan langit, untuk kesekian kali, mengamini mereka dengan sehembus angin yang hangat. Langit mendung menggantung di atas Bukit Karangjati, tempat Ki Terjo dahulu bertapa selama 3 tahun penuh, ditemani kelelawar dan akar-akar yang menjalar di dinding gua. Hari itu, ia dan Cak Nun mendaki perlahan, melewati semak belukar dan jalan setapak yang nyaris dilupakan manusia. Gua itu tersembunyi di balik batu besar dan pohon beringin yang akar-akarnya seperti cakar mencengkeram bumi. Di sanalah dulu Ki Terjo mengikat sumpah dengan kekuatan gelap, sumpah yang memberinya kekuatan, tapi sekaligus mengurung jiwanya dalam jeruji tanpa cahaya. Langkah Ki Terjo terhenti di depan mulut gua. Nafasnya tercekat, bukan karena lelah, tapi karena luka lama tiba-tiba menari di pelupuk mata. Di tempat inilah ia pertama kali merasakan dinginnya tubuh jin menyatu dalam raganya, tempat di mana suara-suara dari kegelapan berbisik di telinganya malam demi malam, menggoda, memuji, mengancam. Ia ingat mantra-mantra yang ia ukir dengan darah di dinding batu. Ia ingat ketakutan yang ia sembunyikan di balik setiap keberaniannya. Kini semua itu seakan menatap balik padanya. Cak Nun berdiri tak jauh di belakang. Ia tidak berbicara, hanya memejamkan mata, membiarkan Ki Terjo menghadapi masa lalu yang ia sendiri pilih. Sebab luka lama tidak bisa disembuhkan orang lain, hanya bisa dipeluk oleh pemiliknya. Dan hari ini, gua itu bukan sekadar tempat, ia adalah cermin, yang memantulkan wajah asli Ki Terjo yang dulu dan yang sekarang. Wajah yang kini siap untuk mengakhiri perjanjian kelam yang pernah ia buat atas nama kekuasaan dan ketakutan. Dengan gemetar,
Kiterjo masuk ke dalam gua. Bau kemenyan lama dan abu sisa pembakaran masih tercium. Di pojok gua, ada bekas lingkaran ritual yang pernah ia buat, lingkaran dari tulang, arang, dan jimat. Ia duduk di tengah lingkaran itu. Lalu ia keluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Di dalamnya, masih tersimpan rambut, kuku, dan segumpal tanah kuburan yang dulu ia pakai sebagai medium pemanggilan arwah. Ia menatap benda-benda itu, lalu menengadah pada langit yang hanya terlihat sebagai celah kecil dari mulut gua. Aku datang, untuk melepaskan, bisiknya. Bukan karena takut, tapi karena sudah cukup. Ia menumpahkan isi kantong itu ke tanah, lalu menyalakan api kecil. Tak seperti dulu, kali ini ia tidak membaca mantra. Ia hanya membaca istighfar dan kalimat tauhid, berulang-ulang, hingga suara di dalam dadanya mengalun bersama tangis yang tak terbendung. Api itu menjilat benda-benda itu perlahan, hingga habis menjadi abu. Dan saat api padam, sesuatu di dalam dirinya juga padam, sesuatu yang selama ini mengikatnya dalam diam. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari mulut gua. Kabut tipis menyelimuti seisi ruangan. Kiterjo menggigil, tubuhnya seperti hendak ditarik kembali oleh kekuatan lama yang belum rela dilepas. Tapi kali ini ia tidak melawan dengan mantra. Ia melawan dengan pasrah. Jika ini ujianmu, ya Rab, ambillah aku sekalian. Tapi jangan ambil niatku untuk pulang. Dan ketika ia mengucapkan itu, kabut perlahan hilang. Sunyi mengisi gua, tapi bukan sunyi yang menyeramkan. Sunyi yang damai, seperti pelukan ibunda setelah tangis panjang. Saat ia keluar dari gua, matanya basah tapi pandangannya jernih. Cak Nun menyambutnya dengan senyuman lembut. Kau telah mengakhiri satu bab penting, Terjo, katanya. Tapi ingat, setelah kemerdekaan, selalu ada pembangunan. Ki Terjo mengangguk. Ia tahu ini bukan akhir. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa ringan. Tak ada lagi ikatan. Tak ada lagi suara-suara gelap. Hanya hati yang mulai belajar bicara dengan jujur. Hari itu, di Bukit Karangjati, tidak ada petir, tidak ada ledakan, tidak ada jin yang mengamuk. Tapi langit terasa lebih tinggi, dan bumi lebih teduh. Karena satu jiwa telah membatalkan perjanjiannya dengan kegelapan, dan membuka pintu baru untuk cahaya masuk, perlahan namun pasti. Hari pasaran Wage telah tiba. Pasar Sendangwangi ramai seperti biasa, suara tawar-menawar, ringkih kuda pengangkut hasil bumi, dan riuh anak-anak yang bermain di sela lapak-lapak. Namun suasana sedikit berubah ketika Ki Terjo melangkah masuk ke pasar. Sorot mata tajam segera menghujani punggungnya. Beberapa penjual mendadak terdiam, ada yang berpura-pura sibuk menata dagangan. Nama Ki Terjo masih menjadi bayangan gelap di benak warga, ia bukan sekadar orang yang pernah menyesat, tapi simbol ketakutan yang telah lama tertanam. Ia berjalan pelan, tak menunduk, tapi juga tak menantang. Di tangannya tergenggam keranjang anyaman berisi daun-daunan obat dan rimpang, bukan lagi jimat atau keris pusaka. Ia ingin mulai dari dasar, menjadi penyembuh bukan dengan mantra, tapi dengan kasih dan ilmu alam. Di depan lapak Busri, ia berhenti. Perempuan itu pernah kehilangan anak bungsunya karena ilmu santet yang menyasar keluarganya. Meski tak pernah terbukti siapa pelakunya, semua orang tahu siapa dalangnya. Aku tidak akan jual apa-apa padamu, Ki Terjo, kata Busri, suaranya tajam tapi goyah. Kau pikir kau bisa beli maaf di sini? Ki Terjo mengangguk pelan. Aku tidak datang untuk membeli. Aku hanya ingin belajar berdiri, di tengah kalian, sebagai manusia biasa. Ia tak membalas dengan kemarahan. Justru ia letakkan beberapa daun sambil berkata, kalau kau butuh kunyit, ini untuk cucumu yang panas semalam. Aku dengar dari tetangga, keheningan mencengkeram udara, semua mata mengawasi. Beberapa anak muda yang dulu menjadi pengikutnya tampak di kejauhan, tertawa mengejek. Lihat, dukun besar jadi tukang jamu keliling. Teriak salah satu dari mereka. Ki Terjo menoleh sejenak, lalu tersenyum kecil. Lebih baik jadi tukang jamu yang jujur, daripada menjadi tuan jin yang menipu, ucapnya tenang. Ucapan itu seperti tamparan, membuat pemuda itu terdiam, malu sendiri. Cak Nun datang tak lama kemudian, membaur tanpa menonjol. Ia menyapa warga, membeli beberapa tempe dan bawang merah, lalu menghampiri Ki Terjo. Pasar ini seperti cermin, Jo. Ia memantulkan wajahmu yang dulu dan yang sekarang. Jangan marah kalau yang mereka lihat masih bayanganmu yang lama. Teruslah hadir, sampai bayangan itu perlahan berubah. Ki Terjo mengangguk, meski hatinya perih. Ia tahu,
menaklukkan manusia jauh lebih sulit daripada menaklukkan jin. Menjelang siang, seorang ibu tua datang tergopoh-gopoh, membawa anak kecil yang demam tinggi. Katanya kau tahu cara menurunkan panas pakai daun sambiloto dan kapur sirih, ujarnya ragu. Aku tak percaya padamu, tapi aku percaya alam. Ki Terjo langsung tanggap. Ia buatkan ramuan sederhana, menumbuk bahan-bahan dengan tangannya sendiri, lalu mengajarkan cara membalurkannya ke ubun-ubun anak itu. Tak ada mantra, hanya doa lirih, ya Rab, jadikan aku alatmu. Sore harinya, anak itu mulai membaik. Si ibu tersenyum malu-malu. Ia tidak mengucapkan terima kasih, tapi tatapan matanya cukup. Berkata, ada secercah harapan. Di pasar itu, Ki Terjo belum diterima. Tapi ia juga belum ditolak sepenuhnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan seperti daun yang harus layu dulu sebelum tumbuh tunas baru, ia pun rela menjadi hina, asal bisa tumbuh sebagai manusia yang berguna. Dan dari kejauhan, di balik tumpukan karung gabuh, seorang pemuda dengan mata penuh dendam memperhatikan mereka. Wajahnya asing, tapi matanya menyimpan sesuatu, rahasia kelam yang kelak akan mengguncang perjalanan mereka. Sebab tidak semua yang menyesal akan diam. Ada yang justru datang membawa sisa-sisa dendam dari masa lalu yang belum selesai. Malam menyelimuti desa Sendangwangi dengan keheningan yang tak wajar. Angin bertiup pelan, namun membawa aroma aneh, campuran dupa terbakar dan bau amis darah. Di kejauhan, anjing-anjing desa melolong tanpa sebab, menandakan sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Di balik reruntuhan gubuk tua di pinggir hutan, seorang pemuda berwajah tirus duduk bersila. Di depannya, lilin menyala membentuk lingkaran, dan di tengahnya, sebuah boneka jerami berlumur darah ayam hitam. Ia adalah Warno, murid Ki Terjo dahulu, yang kini kembali, bukan untuk bertobat, tapi untuk membalas. Warno merasa dikhianati. Ia ingat bagaimana dulu ia disanjung sebagai pewaris ajian pamungkas. Tapi ketika Ki Terjo mulai berubah, ia merasa dibuang. Baginya, apa yang dilakukan gurunya adalah pengkhianatan terhadap warisan kekuatan. Kau boleh jadi manusia baik, Ki Terjo, gumamnya sambil menusukkan jarum ke boneka jerami, tapi kekuatan ini adalah milikku sekarang. Mantra-mantra yang selama ini terpendam mulai ia hidupkan kembali. Dan malam itu, ia mengirimkan sesuatu, bukan jin, tapi niat jahat yang dibungkus dengan dendam. Sementara itu, di Surau Cak Nun, Ki Terjo terbangun mendadak dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya menyiratkan kegelisahan. Ia merasakan getaran gaib yang sangat familiar, seperti desir angin dari dunia yang pernah ia tinggalkan. Ada yang membangkitkan ilmu itu lagi, katanya pada Cak Nun yang duduk di pojok ruangan, membaca Al-Quran. Cak Nun tak terkejut, ia hanya menatap Ki Terjo dengan tenang. Bayangan masa lalu akan selalu datang untuk menguji apakah cahayamu benar-benar menyala, Jo. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh kematian mendadak 3 ekor kambing milik Pak Lurah. Tidak ada luka, tapi lidah mereka menjulur keluar, mata membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Di tubuh mereka ditemukan bekas arang dan garis-garis merah seperti sisa ritual. Warga mulai bergunjing. Jangan-jangan ini ulah dukun yang dulu, atau muridnya, kata salah satu warga. Nama Ki Terjo kembali disebut, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai penyebab. Karena yang dahulu membangkitkan kegelapan, kini dianggap sebagai pembuka pintu neraka baru. Ki Terjo tak menyangkal kekhawatirannya. Ia tahu Warno, anak muda yang keras kepala, penuh ambisi, dan sangat berbakat dalam ilmu hitam. Ia sendiri yang dulu mengajarinya, dan kini, ia tahu ilmunya itu telah jatuh ke tangan yang tidak mengenal maaf. Aku harus mencarinya sebelum ia semakin dalam, kata Ki Terjo. Namun Cak Nun menahan bahunya. Tidak dengan amarah. Kau tidak bisa melawan bayangan dengan bayangan. Bawalah cahaya. Kalau tidak, kau akan kembali menjadi dirinya yang lama. Malam berikutnya, Surau Cak Nun kembali diterpa cobaan. Sebuah angin panas menerpa dari arah timur, membuat pohon beringin di halaman mendesah seperti menangis. Seekor burung gagak jatuh mati di depan pintu surau, dengan mata berlubang. Ki Terjo keluar dengan sorban putihnya, berdiri tegak di bawah langit. Warno, kalau kau ingin aku, datanglah. Jangan kirimkan kematian untuk yang tak bersalah. Teriaknya, suaranya menggema, tapi hanya angin yang menjawab. Namun di dalam kegelapan, Warno tersenyum. Ia tahu, perang batin ini baru saja dimulai. Dan ketika malam merangkak lebih dalam,
Ki Terjo duduk sendiri di tangga surau, memandang langit yang kosong. Ia tak takut pada Warno. Ia takut pada dirinya sendiri, takut ia akan tergoda membalas dengan cara lama. Tapi suara Cak Nun menggema di kepalanya, cahaya yang benar tidak membakar, Jo. Ia menerangi, kalau kau terbakar, berarti itu masih ego, bukan Tuhan. Maka ia berdoa, dalam-dalam, agar Tuhan meminjamkan cahayanya sedikit saja, cukup untuk menuntun satu jiwa yang tersesat kembali pulang. Subuh menjelang dengan sunyi yang meresahkan. Kabut tebal menyelimuti perbukitan di timur desa Sendangwangi. Di tengah tanah lapang yang dulu menjadi arena latihan para murid Ki Terjo, kini berdiri dua sosok, Ki Terjo dengan sorban putih dan wajah penuh kedamaian, dan Warno dengan jubah hitam dan mata yang memerah menahan dendam. Di tangan Warno, sebuah keris pusaka berukir naga berkilau memantulkan sisa embun. Kau datang tanpa ajian, guru. Ejeknya, meludah ke tanah. Apa kau pikir doa-doa itu bisa menahanku? Ki Terjo berdiri tegak, tak gentar. Aku datang bukan untuk melawanmu, Warno. Aku datang untuk menyelamatkan diriku sendiri dari menjadi dirimu. Dan kalau bisa, menyelamatkan kau dari dirimu sendiri. Suaranya tenang, tapi menghujam. Warno meringis, lalu melompat dengan kecepatan tak kasat mata, menghantamkan keris ke arah Ki Terjo. Tapi tubuh tua itu hanya bergeser sedikit, menghindar tanpa balasan. Gerakan yang bukan dari ilmu silat, tapi dari ketenangan jiwa. Serangan demi serangan dilancarkan Warno, dengan mantra, ajian, bahkan dengan jin peliharaan yang ia panggil dari bayang-bayang. Angin berputar, tanah bergetar, dan suara lolongan aneh terdengar dari arah barat. Tapi Cak Nun, yang berdiri jauh di balik pohon randu, hanya tersenyum. Ia telah melepaskan semua jimatnya, maka ia tak bisa lagi disentuh oleh ilmu hitam, bisiknya pada dirinya sendiri. Karena kegelapan tidak bisa menyentuh cahaya yang tak punya ego. Tubuh Ki Terjo terkena satu sabetan di bahu, darah menetes, tapi ia tetap berdiri. Ia menatap Warno, bukan dengan amarah, tapi dengan iba. Kau tidak marah, guru. Warno terengah-engah. Kau yang menjadikanku begini, kau yang membuka pintu ilmu ini padaku, lalu kau tinggalkan. Ki Terjo mengangguk pelan. Benar, aku bersalah. Aku mengajarimu ilmu, tanpa membekalimu cinta. Tapi aku di sini sekarang, untuk menebus itu. Kalau kau mau, aku siap memelukmu meski tubuhmu penuh luka dan amarah. Warno menjerit, lalu berteriak memanggil jin terakhirnya, makhluk bayangan sebesar kerbau, bermata merah dan bertaring. Namun, saat makhluk itu muncul, ia justru berhenti, tak menyerang. Ia mengendus-endus Ki Terjo, lalu menunduk seperti tunduk pada sesuatu yang lebih tinggi. Warno terkejut, jin itu melangkah mundur, lalu menghilang begitu saja, lenyap ke tanah seperti asap. Di wajah Warno kini terpampang ketakutan, karena ia tahu, bahkan kekuatan gaib pun tahu kapan mereka tak lagi dibutuhkan. Kini tubuh Warno lemas, bukan karena kalah, tapi karena kosong. Ia berlutut, dan menangis, bukan tangis kekalahan, tapi tangis anak yang kehilangan pegangan selama ini. Ki Terjo mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, ia rangkul tubuh murid yang dulu ia banggakan itu. Maafkan aku, Warno, bisiknya. Tapi ini belum akhir, ini baru awal. Dalam pelukan itu, bukan hanya satu tubuh yang gemetar, tapi dua jiwa yang saling membuka luka dan saling menyembuhkan dengan air mata yang selama ini dipendam. Dan pagi pun datang, langit Sendangwangi berwarna emas, seolah menghapus jejak pertarungan malam. Warga yang mendengar kabar kejadian itu hanya datang melihat tanah yang sudah biasa, tak ada darah, tak ada luka, hanya dua manusia yang duduk berdampingan. Tapi di balik kesederhanaan itulah, pertarungan terbesar telah usai, bukan dengan ajian pamungkas, tapi dengan cahaya yang tumbuh dari hati yang sudah belajar mengalahkan bayangannya sendiri. Pagi itu, desa Sendangwangi masih diselimuti sisa embun ketika Ki Terjo dan Warno berjalan beriringan menuruni bukit. Tak ada kata-kata di antara mereka, hanya langkah pelan penuh beban. Warno menunduk, sorot matanya hampa seperti seseorang yang baru saja kehilangan dunianya. Tapi sesungguhnya, ia baru mulai menemukan dunia yang sesungguhnya. Di belakang mereka, Cak Nun mengikuti dalam diam, membawa tas berisi air minum, kain bersih, dan kitab suci yang selalu ia bawa kemanapun ia melangkah. Hari itu bukan hanya tentang kembali ke desa, tapi kembali pada kemanusiaan yang lama hilang. Sesampainya di gerbang desa, beberapa warga sudah menunggu. Wajah-wajah yang selama ini dihiasi kecurigaan,
kini menampakkan campuran rasa takut, haru, dan ragu. Di antara mereka, Busri berdiri kaku sambil memeluk cucunya. Ia yang paling terluka, dan kini menjadi lambang ujian terakhir bagi Warno. Pemuda itu melangkah maju, berlutut di hadapan perempuan itu, dan mencium tanah di kakinya. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma anak sesat yang buta mata hatinya. Kalau boleh, izinkan saya mencuci kandang kambing Ibu, atau menyapu jalan desa, asal saya bisa menebus luka yang saya buat. Busri menatapnya lama, matanya berkaca, bukan karena iba, tapi karena benturan batin yang dalam. Ia tahu luka tidak sembuh hanya dengan maaf, tapi ia juga tahu, dendam tak menyembuhkan siapapun. Perlahan ia mengangguk, kandang kambingku kotor sejak pagi. Besok, datanglah, tapi jangan datang dengan keris, datanglah dengan sabit. Suara tawa kecil terdengar di antara warga. Sebuah tawa yang gugup, tapi melegakan, tanda bahwa dinding kebekuan mulai retak. Hari-hari berikutnya, Warno terlihat bekerja di sawah, membersihkan gat, membantu di dapur umum. Wajahnya masih kaku, tapi tubuhnya kini tunduk, bukan karena kalah, tapi karena belajar rendah hati. Anak-anak yang dulu takut padanya kini mengamati dari kejauhan, lalu perlahan berani menyapa. Ki Terjo sendiri tetap mengajar ramuan di surau kecil, memberi pelajaran kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tentang tanaman obat, sambil menyelipkan cerita tentang kesabaran dan taubat. Namun, tak semua orang mudah percaya. Ada yang masih menyimpan curiga, ada yang menganggap pertobatan ini sebagai sandiwara. Suatu malam, rumah Ki Terjo dilempari batu oleh orang tak dikenal. Jendela pecah, darah menetes dari pelipisnya. Tapi saat Cak Nun datang hendak membalas dengan melapor ke kepala desa, Ki Terjo hanya berkata, kalau batu mereka belum selesai, itu karena luka mereka pun belum sembuh. Biar batu bicara, aku akan jawab dengan air. Dan benar, keesokan harinya, ia menyiram bunga-bunga di depan rumah yang sama, tersenyum pada siapapun yang lewat. Suatu sore, di surau yang hangat oleh aroma kayu manis dan wedang jahe, Warno duduk mengaji bersama anak-anak. Suaranya masih gagap membaca ayat, tapi matanya basah. Di belakangnya, Ki Terjo duduk sambil memperhatikan. Jalan pulang itu panjang, Nak. Tapi setiap langkahmu menujunya, akan disambut 1000 langkah dari langit, ucapnya. Warno menunduk. Saya takut, Guru. Takut kembali tergelincir. Ki Terjo menepuk pundaknya. Maka peganglah tangan orang-orang yang mencintaimu karena Allah. Jangan kau jalan sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Ki Terjo tidur dengan nyenyak. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar, meski harus melewati luka, cemooh, dan darah. Dan di luar rumahnya, suara jangkrik dan desir angin terasa lebih damai dari biasanya. Barangkali karena langit pun tahu, dua jiwa yang tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Langit desa Sendangwangi pagi, itu bersih tak berawan. Daun-daun berguguran pelan seolah memberi ruang bagi angin membawa kabar perubahan. Di alun-alun desa, panggung bambu sederhana berdiri megah. Cak Nun telah mengatur semuanya, dari pengeras suara sampai tikar-tikar yang dibentangkan untuk para tamu. Hari ini bukan hari biasa, ini adalah hari temu jiwa yang digagasnya, pertemuan akbar untuk menutup luka masa lalu, menghapus prasangka, dan menyambut awal yang baru. Tak ada prosesi mewah. Yang diminta hanya satu, datanglah dengan hati terbuka. Warga berdatangan perlahan, sebagian masih menyimpan cemas, sebagian lain datang karena penasaran. Di atas panggung, Cak Nun duduk bersila, diapit Ki Terjo dan Warno. Di hadapan mereka, ratusan pasang mata, beberapa dingin, beberapa hangat. Cak Nun membuka dengan tembang lirih berjudul Tombo Ati, membuat suasana seketika hening dan mengharu biru. Lagu itu bukan sekadar pengantar, tapi doa yang menjembatani luka-luka yang belum sempat disuarakan. Setelah lagu usai, Cak Nun berbicara. Tak panjang, hanya sepatah dua patah kalimat. Dukun yang paling sakti adalah dukun yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan pemuda yang paling kuat adalah yang bisa mengalahkan dirinya sebelum mengalahkan orang lain. Lalu ia mempersilakan Ki Terjo bicara. Lelaki tua itu berdiri perlahan, matanya menyapu warga satu persatu. Saya dulu meracik ajian, membungkusnya dengan ego, lalu menggunakannya untuk berkuasa. Kini, saya ingin menebusnya, bukan dengan ajian, tapi dengan kasih. Seketika suasana menjadi tegang. Seorang pemuda berdiri di tengah kerumunan. Matanya merah,
dan suaranya gemetar menahan marah. Ayah saya meninggal karena ilmu santet yang dulu kau ajarkan ke muridmu. Kau mau menebusnya hanya dengan kata-kata. Suara gemuruh mengiringi keberaniannya. Tapi sebelum sempat amarah membakar suasana, Warno berdiri. Ia berjalan ke arah pemuda itu, lalu bersimpuh di hadapannya. Kalau kata-kata tak cukup, biar aku yang membersihkan makam ayahmu tiap Jumat. Seumur hidup, tangis tak tertahankan pun pecah. Lelaki itu terdiam. Amarahnya terlepas bersama air mata yang mengalir. Perlahan ia mendekap Warno, bukan sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka. Momen itu merambat ke seluruh kerumunan. Warga mulai menangis, sebagian saling berpegangan tangan, dan sebagian lagi hanya diam sambil menatap tanah, menyadari bahwa mereka pun menyimpan luka yang tak pernah mereka izinkan sembuh. Saat matahari tepat di atas kepala, Cak Nun mengangkat tangan dan berkata, hari ini kita bukan memahkotai siapa-siapa. Tahta terakhir bukanlah singgasana, tapi hati yang berhasil ditundukkan. Dan kalian, warga Sendangwangi, telah menaklukkan yang paling sulit, ego kalian sendiri. Tepuk tangan pecah, bukan karena kegembiraan, tapi karena rasa lega yang selama ini membeku, kini mencair. Di akhir acara, Ki Terjo mencium tangan Cak Nun dan berkata pelan, terima kasih telah mengembalikan aku pada cahaya. Cak Nun hanya tersenyum dan membalas, bukan aku, Jo. Kamu hanya tersandung gelap untuk lebih paham cahaya. Dan kini, kau sudah jadi lentera bagi yang lain. Sementara itu, Warno menuntun seorang anak kecil naik ke panggung, memperkenalkannya sebagai anak yatim yang akan ia asuh sebagai bentuk penebusan. Langkah kecil itu menjadi simbol besar, bahwa perubahan bukan janji, melainkan perbuatan. Hari itu, Desa Sendangwangi menjadi saksi bahwa manusia bisa berubah. Bahwa kekuatan bukan terletak pada aji-aji atau kesaktian, melainkan pada hati yang berani mengaku salah, dan jiwa yang sanggup memaafkan. Maka berakhirlah kisah ini, bukan dengan kematian, bukan pula dengan kemenangan, tetapi dengan cahaya yang tumbuh dari luka, dan cinta yang tumbuh dari reruntuhan.